Halo semua, kembali lagi dengan saya di sini. Nah, dan di video kali ini saya akan mereview ya dari hasil penggunaan saya selama ini untuk power supply dari Aerocolux 550 watt. Ada juga ada yang 650 watt ya, yang RGB ataupun non RGB. Nah, yang bermasalah itu yang 550 watt yang non RGB. Nah, ini RGB saya gunakan di komputer utama, gitu ya. Kalau kalian bisa lihat video saya itu saya ada bikin videonya. Nah, dari saya beli ini ya diterima dari tanggal 5 April 2023 ya sampai sekarang. Ya sekarang ini saya bikin videonya ini tanggal 18 April Januari, Februari, Maret, April. Nah, 18 April 2025 gitu sudah 2 tahun dan sampai sekarang gak ada masalah. Gitu. Saya pakaikan sebelumnya itu ke VGA card RX 6500 XT. Nah, sekarang saya menggunakan RX 6600 ya. 550 watt ini saya beli ya dari tanggal 27 Januari 2024. Gitu. Itu udah diterima barangnya dan saya gunakan itu sampai tanggal 2 Maret 2025. Nah, dan bermasalah ini komputernya ini masih bisa nyala. Ini saya menggunakan power supply dari Deepcool jadinya, Deepcool PF450. Saya akan tes juga sampai power supply-nya. Nah, ini Deepcool yang saya gunakan PF450 ya di komputer sebelah saya ini. Nah, di sini saya sandingkan ya dengan VGA card RX 580. Sebelumnya saya menggunakan Asus ROG Strix ya, RX 580 yang 2048 SP. Yang TDP-nya 150 watt. Nah, dan sini saya sudah menggunakan saya ganti VGA card lagi tes VGA card dari Asus RX 580 2048 SP dan saya akan rencana pengen bandingkan sama power supply yang belum lisensi resmi dari Dazumba ya. Ini saya beli power supply dari Dazumba zaman dulu itu sekitar 700 ribuan. Nah, ini ya. 700 ribuan ya. Gitu. Jadi pemakaian saya power supply ini ya, power supply ini pemakaiannya selama 7 jam per hari. Saya gunakan untuk selama live juga, untuk benchmark juga ya dan sebagainya. Memang untuk ngetes. Nah, 7 jam itu kurang lebih sekitar 2-3 jam itu full load ya, atau 1 jam full load, 1-3 jam full load, dan sisa itu idle. Dalam keadaan idle ya, idle-nya sekitar di 60 watt. Ya, kurang lebih. Kalau full load-nya sekitar 210-260 watt, itu sudah pernah saya bikin videonya juga ya. Nah, menggunakan VGA RX 580. Berikutnya itu pernah ada suara ledakan satu kali, saya juga tahu kapan itu ya. Gitu, sudah saya catat soalnya. Nah, tapi masih aman, gak ada masalah ya. Nah, habis itu tanggal 2 Maret 2025, nah ini pas bermasalahnya power supply ini. Tanggal 2 Maret 2025 saat pas saya mau live. Nah, itu kebetulan ya. Kebetulan saya itu pakai VGA dari Asus RX 580. Udah lama pakai VGA-nya lagi dites juga. Nah, kebetulan saya lagi pas cabut VGA card-nya. Pas saya cabut ya saya coba nyalain, sama sekali gak bisa nyala komputernya. Nah, terus berikutnya saya cabut colokan kabel power. Nah, dalam keadaan switch-nya di on ya, switch power supply-nya di on. Nah, tiba-tiba komputernya langsung menyala ya. Nah, itu penyebabnya kemungkinan besar karena inrush current ya. Menyala sebentar habis itu mati lagi dan ada ledakan satu kali gitu ya. Saya coba cabut lagi ya. Dalam keadaan switch-nya on. Sama, menyala sebentar habis itu mati lagi. Habis itu ada suara meledak lagi ya, suara meledak lagi. Nah, tetapi habis itu saya coba tes lagi, tidak menyala lagi ya, tidak menyala lagi dan ada bau hangus. Nah, ini ya, ada bau hangus. Kemungkinan besar ini power supply sudah ada yang kebakar. Nah, tetapi untuk kalian semua saya sarankan jangan diikutin ya. Jadi motherboardnya masih normal, semuanya masih normal. Saya bahkan masih pakai komponen yang sama. Ini. Jadi coba ganti power supply-nya aja. Nah, kita akan langsung bongkar aja untuk power supply ya, untuk power supply ini. Jadi mohon maaf misalkan video ini agak lama, silakan dinikmati aja. Nah, ada sesuatu yang menarik soalnya di power supply ini. Nah, jadi di sini untuk power supply kita colokin ya. Di sini kelihatan 0 watt ya, 0 watt. 0 watt. Nah, voltasenya seperti ini kurang lebih voltase sekarang untuk kondisinya. Nah, saya akan colokin ya. Saya akan colokin. Di sini masih saya off ya, off switchnya. Nah, kita colok. Nah, kita on ya. Nah, untuk tegangannya ada masuk ya, ada inrush current itu 16 watt. Nah, seperti ini. Di sini kerasa ya, ada nyetrum di bagian baut-bautnya. Kemarin kayaknya nggak nyetrum kemarin ya. Nah, kita akan tes jumper ya. Sebelumnya sudah saya tes jumper, saya colokin dulu. Sini kita colokin ya, colokan Molex ke fan case. Nah, fan casing. Nah, dan saya akan jumper. Jadi kalau kalian misalkan mau jumper, mau tes power supply-nya, nanti dites saja seperti ini ya. Nah, saya manual. Nanti bagian pin yang ini. Oh, nyala ya? Nyala. Kemarin saya jumper nggak bisa nyala. Ini fan casingnya nyala. Bisa. Nanti saya coba tes lagi di komputer ya. Kelihatan nah. Ini kecoret 2024, ini di 1.
2024 dah bulan 1. Nah, ini pembelian dari 2024 bulan 1. Gitu. Jadi pas tahun ya, tahun 1 tahun lebih. Nah, itu baru bermasa tadi ya. Saya coba nanti bakal colokin ke komputer lagi. Kurang lebih kayak gini ya. Dibongkar. Aduh, capek. Nah, ini bagian dalamnya. Nah, ini saya jujur aja nggak tahu ya bagian dalamnya kayak gimana. Nanti mungkin lebih jelas saya akan fotoin ya. Nah, seperti bagian dalamnya. Untuk springnya, ya ini sini ada jaring laba-laba ya. Nah, lihat, bisa lihat nih, ada jaring laba-laba. Tuh kelihatan ya, jaring laba-laba. Ini kayaknya bisa jadi kena serangga ya. Kalau misalkan buat jaring laba-laba di sini sudah pasti ada serangga di dalamnya. Kemungkinan besar. Nah, kelihatan ya jaring laba-laba. Kayaknya ini karena debu dan sebagainya kena sini. Akhirnya konslet ya. Gitu. Ya memang di sini sebelumnya pernah banyak jaring laba-laba di sini ya, di tempat saya. Nah, kita akan fotoin ya. Nah, ini plastik normal, ini buat isolator. Nah, ini 180 mikrofarad ya, 180 mikrofarad dari Hakon ya. Hakon kayaknya 400 volt. Kita untuk transformernya seperti ini. Kelihatan nggak? Nanti saya akan tambahin foto ya kalau misalkan biar lebih jelas. Kita untuk bagian transformernya, kipasnya ya begini. Normal, ini saya nggak tahu ini apa namanya. Nah, untuk aktif PFC-nya nggak ada nama kode ya, kode namanya nggak ada. Seperti ini sepertinya harusnya aktif PFC ya. Sehingga saya aktif PFC seperti ini, ada IC-nya gitu, sama PCB. Nah, mungkin kalau misalkan saya ada kesalahan ya dalam penyebutan part-partnya, mohon maaf. Jadi saya silakan nanti di komen aja di kolom komentar atau diralat ya. Itu karena saya tidak ahli dalam elektronika. Nah, ini untuk elko kecilnya. Kelihatan nggak? 100 ya, 100 mikrofarad, 10 volt ya. Nggak tahu deh, dari Asia X. Gitu. Oke, kurang lebih begini. Jadi kayaknya nggak ada masalah ya. Nah, kita akan tes langsung di komputer ya. Komputer lagi nanti langsung nyalain masih normal atau enggak. Nah, sekarang saya akan tes ya, nyalain komputer. Sebelumnya kan sudah kita bongkar dan ternyata power supply-nya masih bisa bekerja ya dengan baik ya. Gitu. Padahal sebelumnya di hari kemarin power supply ini nggak bisa nyala sama sekali. Sudah saya jumper nggak bisa nyala sama sekali. Tadi pas saya mau bikin video bongkar, tiba-tiba bisa nyala ya. Nggak tahu kenapa. Nah, kita akan tes aja langsung untuk power supply-nya. Di sini saya punya komputer Intel Pentium 4 menggunakan VGA GT 610. Ya, VGA GT 610. Dan VGA tanpa pin power. Saya sengaja pakai fan casing supaya lebih kelihatan nanti nyala atau enggak komputernya. Nah, pakai SSD, saya akan nyalain untuk ini ya, powernya, switch. Nah, ini ada wattnya udah nyala. Kita akan jumper sebentar. Nah, bisa bekerja normal ya. Komputer nyala. Nah, nyala normal. Ternyata cuma kemarin aja yang ini ya. Kemarin aja yang nggak bisa nyala gitu. Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa nyala lagi komputernya. Bentar, nanti saya coba cek ini kenapa nggak ada sinyalnya. Mungkin saya bakal skip ya. Di sini kelihatan 60-an watt dan mouse-nya udah nyala, mouse-nya. Berarti udah masuk harusnya ke OS Windows-nya. Di sini masanya kenapa nggak nyala? Mungkin saya bakal skip ya mungkin ya bagian ini kalau misalnya. Oke, ternyata bau hangus ya, sangat kecil bau hangusnya. Nah, ini untuk komputer yang tadi ya, yang kita konekin pas yang tadi power supply Aerocoolux meledak. Di sini saya pakai power supply Deepcool. Saya coba nyalain ya. Saya coba nyalain apakah kena ke ke motherboard atau enggak ya. Benar, belum saya switch on. Nah, jadi saya tes sini, kita jumper ya. Nah, bisa menyala. Nah, bisa menyala, bipnya udah normal.
Nah, kemungkinan besar ini nggak kena ke motherboard, RAM dan sebagainya, berarti hanya power supply-nya aja ya yang kena, power supply dari Aerocolux gitu. Nah, itu entah karena proteksi atau apa ya, mungkin nggak kena. Nah, jadi untuk komputernya aman. Oke, begini power supply tadi setelah meledak ya, kita akan coba tes lagi dan saya akan bongkar gitu, dan bautnya masih ada ya, bau gosongnya kerasa, sangat kerasa bau gosongnya. Pertama saya akan colokan dulu. Nah, ini untuk power supply-nya saya coba nyalain, masih ada tegangan ya, ada watt, lumen besar, ini normal. Kita coba di jumper. Udah, saya akan colokin fan casing tadi. Nah, tadi komputernya nggak ada masalah, nggak kena ke komputer, bisa nyala normal. Sudah saya tes pakai power supply deep cool yang serep. Kita coba tes jumper. Kalau kalian perhatikan tadi pas ledak itu tadi ada wattnya sampai 500 watt ya. Kita coba tes, nyalain. Ya, dan itu yang terjadi ya. Jadi saya sarankan kalau misalkan kalau kejadian kayak gini jangan dinyalain lagi. Nah, kita akan bongkar aja langsung, udah nggak bisa dipakai lagi, sangat-sangat bisa berbahaya. Nah, kita sudah bongkar. Wah, ini sangat-sangat kelihatan, udah kelihatan langsung ya. Kelihatan untuk bagian elko-nya. Nah, ini kebuka ya, kebuka, pecah elko-nya, dan di sini sangat panas elko-nya. Kelihatan udah nggak layak dipakai ya. Nah, elko utama, nah pecah seperti ini, bisa saya congkel nggak? Nah, begini kurang lebih bagian dalamnya, pecah ya, pokoknya udah nggak layak dipakai. Jadi jangan pernah dinyalain lagi kalau misalkan sudah pernah meledak dan goyang-goyang. Oke, sekian ya, jadi kelihatan sekali sini, nggak perlu kita bahas lagi ya. Nah, kalau kalian saya tanya pendapat saya tentang power supply ini, nah power supply ini sebenarnya bagus-bagus aja, karena power supply yang sudah dari lisensi resmi itu sebenarnya bagus, karena speknya itu sudah pasti sesuai dengan yang tertulis. Tidak kemungkinan besar ya. Power supply ini hanya bisa menggunakan 8 pin power connector VGA card. Nah, mungkin dikasih 8 pin ini bukan tanpa sebab. Kenapa? Ya, bisa jadi ya ini spekulasi saya. Karena main kapasitor dari yang kalian lihat sendiri itu sangat kecil ya dibandingkan sama ada Zumba, kecil sekali gitu. Bisa jadi power supply ini memang gak kuat ya, atau saya takutnya memang speknya nggak sesuai sama yang tertulis. Sama juga di zaman sekarang itu banyak power supply yang udah bagus ya, yang terbaru, karena ini power supply lama ya, power supply lama, sangat lama sekali. Banyak pilihan power supply yang menurut saya itu lebih recommended, misalkan ya dari Deepco salah satunya juga ya. Kalau di harga yang sama itu ada juga PC cooler ya, PC cooler dikasih 8 pin plus 8 pin untuk VGA card ya, PC cooler ya, Gimax, terus apalagi misalkan ya ada banyak ya power supply lainnya yang sudah terlisensi resmi ya. Mungkin saya ke skip gitu. Kalau kalian misalkan ada rekomendasi, nanti silahkan di komen aja. Nah, kalau kalian misalkan pengen rekomendasi dari saya gimana cara cari power supply yang recommended ya, kalau dari saya pribadi itu ada 3 cara ya. Yang pertama, kalau kalian misalkan pengen power supply yang recommended, itu yang pertama cari aja power supply minimal yang sudah terlisensi resmi ya, 80 plus minimal rekomendasinya. Harganya itu biasanya kalau harga baru sekitar 400 ribuan sampai 500 ribuan ke atas minimal
10.000 atau 5.000 ke atas ya, gitu. Power supply yang sudah terlisensi resmi 80 plus. Itu yang pertama. Nah gitu, bebas pakai merek apapun ya. Nah yang kedua, kalau kalian misalkan rumahnya itu tegangannya nggak stabil, gitu ya, tegangan nggak stabil, terutama di daerah-daerah pelosok biasanya yang sering terjadi ya, di luar di jauh dari pusat kota. Nah itu kakak bisa pakai power supply yang full range, bisa menerima tegangan yang stabil, atau bisa pakai stafol. Nah itu saran dari saya. Yang ketiga, kalau kakak misalkan punya budget lebih lagi, silakan bisa pakai power supply yang ratingnya tinggi, gitu, yang gold, platinum dan sebagainya. Karena power supply itu kita beli yang semakin mahal lah, semakin bagus, tapi pasti itu kita cuma membeli chance ya, kemungkinan, jadi tidak pasti. Nah begitu untuk video dari saya, mohon maaf sekali lagi kalau misalkan sangat-sangat lama ya. Semoga membantu untuk kalian semua dan terima kasih, sampai jumpa, bye bye.